Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Oke, baik. Ini saya jawab sejauh yang saya pahami. Mas siapa? Mas Putra, umur 25 ini. Sampean sudah sunnahnya menikah memang 25. Kalau 26 sudah tidak sunnah. Sudah kelewat kan. Rasulullah nikahnya umur 25. Begini, nikah itu menyempurnakan agama. Karena ada sangat banyak amal ibadah keagamaan yang itu memerlukan pasangan. Jadi ada banyak kebaikan-kebaikan yang bisa dijalankan kalau kita ada pasangannya. Meskipun bukan berarti kalau tidak ada pasangan kita tidak ada kebaikan yang bisa dijalankan, tidak ada ibadah. Ada ibadah-ibadah. Wong nikah sendiri itu kan juga ibadah sebenarnya. Berarti yang belum nikah belum dapat pahalanya menikah. Kemudian berdua dengan istri misalnya, itu kan juga ibadah. Kalau orang sudah punya istri, misalnya Mas Putra, kalau sedang sholat tahajud membangunkan istrinya, kemudian sholat tahajud berdua. Kalau belum punya istri kan tidak ada yang dibangunkan, tidak ada yang membangunkan. Pahalanya masih belum utuh, dan lain sebagainya. Jadi ada banyak nanti amalan-amalan itu yang jadi utuh ketika berdua. Dan ada banyak amal-amal khusus yang itu hanya bisa dijalankan ketika sudah menikah. Bayangkan kalau belum menikah, misalnya Mas Putra masih pacaran. Ketika pacaran itu setiap kali nyenggol pacarmu kan dianggap dosa itu. Tapi sebaliknya 180 derajat kalau sudah menikah, setiap kali nyenggol pacarmu itu nilainya ibadah. Jadi kalau belum nikah itu ketemunya kesenggol, ting, dosa. Ketemu lagi, ting, dosa lagi. Tapi kalau sudah nikah, kebalikannya. Setiap kali senggolan berbuah pahala. Jadi itu makna luasnya bahwa agamamu akan utuh, lengkap jika kamu sudah menikah. Nah, ini menarik kalau saya kaitkan ada satu hadis itu. Rasulullah satu ketika ada 3 orang sahabatnya yang sangat serius ingin beragama sampai tidak mau menikah. Jadi ada 3 orang sahabat, semuanya bersumpah. Yang satu bersumpah, saya tidak akan tidur, saya akan bangun terus tiap malam untuk sholat. Yang kedua bersumpah, saya tidak akan buka puasa, tiap hari saya akan puasa terus. Yang satu, saya tidak akan nikah, pokoknya hidupku sepenuhnya untuk agama saja. Nah, terus jawabannya Nabi, kata Rasulullah, aku ini nabi, tapi aku tidur dan bangun sholat malam. Aku puasa, buka puasa. Dan aku menikah. Nah, ini menunjukkan bahwa kalau ingin seperti Rasulullah, mengikuti sunnahnya Rasulullah, tidur, bangun. Tidak menyiksa diri, bangun malam terus. Puasa, buka puasa, tidak puasa terus-terusan. Menikah. Nah ini nanti hadis ini belakangnya kalimatnya terkenal sekali. Faman rohiba an sunnati falaisa minni. Barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku yang tadi ini, termasuk menikah tadi, tidak termasuk umatku. Nah, itu bagaimana bisa sempurna agamanya kalau tidak diakui sebagai umatnya oleh Nabi. Jadi ini gambaran betapa orang yang sudah menikah itu kalau bulu tangkis itu dia menang set sudah dibandingkan yang belum nikah. Jadi dia sudah punya fasilitas lebih untuk nambah pahala. Nah, iya. Makanya kalau sudah ada calonnya, kalau sudah merasa mampu, ayo menikah, tidak usah ragu-ragu. Ini untuk semuanya saja yang jomblo ini. Ini bukan nasihat tapi dorongan untuk segera. Karena Nabi kan juga mendorong itu kan. Famanistato'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Jadi wahai anak-anak muda ya ma'syarus sabab, kalau sudah mampu menikah, menikahlah.
karena di situ ada banyak sekali manfaatnya. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsana lil farj. Itu kalimat selanjutnya kalau dalam hadis, lebih menjaga diri kita baik mata maupun kemaluan. Baik, saya kira itu ya Mas Putra. Berarti ya tinggal berdoa serius dan jangan jadi penakut. Itu saja menurut saya. Yeah. Yeah. Baik. Baik, pertanyaannya sangat menarik nih, Mas Putra. Dan semangat untuk segera menjemput jodohnya. Untuk pertanyaan selanjutnya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan Pak, nama saya Muhammad Muhajir. Mungkin pertanyaannya berkelanjutan dari tadi tentang perkawinan, karena kalau membahas perkawinan itu menarik. Ya, apalagi yang baru-baru terakhir ini trending ya, atau baru viral ya, terkait dengan pernikahan beda agama kayak gitu. Memang manusia itu kan salah satu fitrahnya diberikan rasa cinta, baik mencintai maupun dicintai. Nah, kadang manusia itu tidak bisa membendung mau mencintai siapa atau dicintai siapa. Nah, di masyarakat kita banyak ada beberapa orang yang itu mencintai, mungkin ditakdirkan atau apa istilahnya, tapi dia ditakdirkan mencintai yang lain beda agama kayak gitu, sehingga ya berakhir ke pernikahan beda agama kayak gitu Pak. Nah, pertanyaan saya, menurut Bapak sendiri, bagaimana pernikahan beda agama itu hukumnya seperti itu Pak? Oke, terima kasih. Baik, saya jawab, tapi sesuai bidang saya. Karena kalau maunya jawaban halal atau haram kemudian dan lain sebagainya, tanyanya harus ke ulama fikih. Jadi yang ngerti fikih. Jadi nanti begini, sejauh yang saya tahu memang ada beda tafsir tentang ayat nikah beda agama itu. Beda tafsir berarti beda pemahaman tentang apakah boleh saya nikah dengan beda agama. Kalau boleh itu boleh yang laki-laki, yang non-muslim atau perempuan non-muslim dan lain sebagainya. Ini ada beberapa tafsir yang berbeda-beda di kalangan para ulama. Maka kalau saya ya versi filsafatnya begini, silahkan orang meyakini sesuai yang dia anggap benar, sesuai yang dia anggap baik. Nah, kalau kebetulan ternyata yang dia hayati itu tidak cocok dengan pengalamannya, misalnya begini seperti tadi Mas ya, aku kok ya jatuh cinta dengan yang non muslim ya, padahal menurutku tidak boleh aku itu nikah dengan non muslim. Nah, ini kan problem menurut saya. Itu lepas dari yang fikihnya tadi. Kalau fikihnya monggo teman-teman standpointnya mana. Seandainya kok sudut pandangnya ini ternyata menggelisahkan teman-teman sendiri, mungkin saya enggak, menurut saya haram itu menikahi non muslim, kok ya aku jatuh cinta dengan non muslim. Ini kan terus jadi problem. Nah, ini terus membahasnya kan berarti aspek cinta tadi. Ya kalau bahasanya anak dulu itu selalu bilang ya cinta kan enggak harus selalu memiliki, kan mesti ngono. Ning ya abot memang. Itu kan sama saja dengan misalnya ya, kok aku suka ya dengan orang itu padahal dia sudah punya suami loh, punya istri, kan begitu. Untuk sesuatu yang memang tidak boleh. Ya kalau memang tidak boleh sesuai keyakinan kita itu tidak boleh, ya kita harus berjuang untuk tidak ke sana. Jadi kalau itu memang keyakinan kita itu haram, ya jangan ditabrak. Jangan kemudian nyari-nyari yang ringan saja deh, nah boleh dasar itu padahal keyakinan kita awalnya memang tidak boleh, ya itu kan berarti nabrak keyakinan kita. Terkecuali kalau memang sejak awal ya pendirianku boleh. Jadi, karena nikah itu bagaimanapun lintas kuno untuk kita saling tenang. Jadi tidak untuk senang-senang sesaat, tapi untuk biar kita bisa seumur hidup nyaman, tenang, tentram berdua dalam rangka nanti ya tentu saja kembali ilaihi rojiun kepada Allah. Maka bukan berarti dilarang mencintai, cintailah tetap. Yang dilarang kan menikahinya. Ya. Jadi kalau dalam
Teman-teman ngikuti ngaji filsafat yang sesi cinta itu kan, ya memang cinta itu justru menjaga yang kita cintai dari hal-hal yang nantinya akan menyusahkan dia, merepotkan dia, menggelisahkan dia, dan lain sebagainya. Jadi cinta itu justru ada unsur care-nya, pedulinya. Cinta itu tidak hanya passion, mengikuti rasa yang dalam hati, tapi juga peduli. Nanti kalau saya nikahi dia ini ada masalah mungkin di belakang, ada. Nah, apalagi saya selain beda agama juga tidak punya kerjaan, selain itu masalah mesti tak jaga dulu deh, enggak dulu. Jadi cintailah tetap, meskipun mungkin sesuai keyakinan kita terus tidak kita nikahi. Jadi kalau menurut saya itu, kalau ada masalah di bidang ini, yo silahkan teman-teman merujuk yang dipercaya masing-masing. Jadi monggo fikihnya ya, tanya ke ulama yang ahli fikih. Setelah itu kok dirasa, wah Pak saya menganggap yang ini haram, tapi kok saya malah jatuh cinta ke situ. Yo siapa yang melarang jatuh cinta? Iya, cinta itu memang anugerah dari Allah kok. Tapi menikahi siapa itu keputusan kita. Nah, maka atas dasar cinta inilah nanti silahkan kamu putuskan engkau nikahi atau tidak engkau nikahi. Sesuai dengan keyakinanmu. Karena saya yakin boleh, ya saya nikahi Pak sebagai ekspresi dari keseriusan cintaku. Karena saya yakin tidak boleh Pak, maka saya tidak menikahi, tapi saya tetap mencintainya, memberikan yang terbaik untuknya meskipun tidak jadi pasangannya. Ya, kan bisa begitu. Jadi tidak harus dibuat ruwet, dan tadi saya tegaskan para ulama itu beda-beda, ya itulah memang manusia. Jadi pemahamannya orang itu tidak bisa kita memaksa orang agar pendapatnya sama. Jadi fitrahnya manusia itu memang ya beragam. Yang kemarin rame itu kan ketika masing-masing pandangan memaksa orang setuju dengan perspektifnya, terus jadi konflik. Yang sering jadi masalah kan di situ. Padahal kan kita sudah menerima bahwa manusia itu ya macam-macam pendapatnya, macam-macam pandangan. Boleh kita menyatakan pandangan kita, yang tidak boleh memaksakan, apalagi dengan keras, apalagi secara zalim pada orang yang beda pandangan dengan kita. Jadi monggo saja. Kalau level fikihnya menurut saya ya karena ada beda-beda pendapat, silahkan jalankan sesuai yang diyakini. Tapi level cintanya tadi bukan berarti terus tidak menikah berarti berhenti mencintai. Kalau karena tidak jadi menikahimu, sekarang cintaku bubar saja, ya kemarin bukan cinta sebenarnya. Ada pamrih-pamrihnya pasti. Entah pamrih kesenangan atau pamrih apa pasti ada. Saya kira itu Mas jawaban dari saya. Ini bukan mengelak jawab, Isone jawab seperti itu. Secara fikihnya saya tidak ahlinya, nanti malah bahaya kalau tak jawab.